Oke sobat, hari ini hari apa nih Cok? Rabu. Hari Rabu tanggal 8 apa? 8 Oktober. Bongkar kita kemarin sudah lumayan 95%. Hari ini kita boplang untuk rumah 6x8 ya. Nah itu yang itu sambil jalan lah ya. Kita mau gali footpath di sana. Hari ini kita boplang dulu untuk cari zeronya. Ya. Taruh situ nggak apa-apa, nggak ganggu. Itu jangan masalah. Oke, hari ini panasnya lumayan 32 derajat. Kita di puncak gunung. Ya, angin sepoi-sepoi, cuma trik juga sih. Biasa Kalimantan. Kalimantan tuh triknya seperti ini. Mataharinya tuh 3. Ini masa-masa awal ya, masa-masa kita boplang nanti kita benangin dulu. Ini siku, kita siku dulu ya, kita siku dulu bagian luarnya, karena nanti dia rata itu tuh dinding itu tetap ke situ nanti. Cuma ini kita pakai footpath kita 80 nanti askolum yang paling belakang itu kita pakai besi 12 polos karena di sana yang agak kurang aman ya. Dan kita nanti untuk daerah yang aman ini sebenarnya besi 10 enggak apa-apa karena ini kan cuma lantai 1, nggak ada plat daknya ya, nggak ada dak. Ini biasa rumah 3 meteran, kita di 2 meter, jadi untuk as bumbungannya kita 5 meter ya, karena ini atapnya bumbung 1 tapi muka belakang gitu. Nanti layarnya yang tinggi, layarnya kurang lebih 2 meter. Jadi kalau 8 meter bagi 2, kalau kita pakai bumbungan 2 meter, kemiringannya agak lumayan 30 derajatan lah kurang lebih ya, 30 derajat. Jadi ini rumah 2 kamar mandi, dapur, ruang tengah dan ruang keluarga, rumah mungil. Karena saya mengikuti dana yang ada ini, nolong sebenarnya karena rumahnya kan sudah patah retak lah ibaratnya, karena amblas ya. Jadi yang amblas tuh dari rumah ini, rumah sebelah juga amblas tuh, rumah sebelah amblas tuh nanti kita juga akan kerjakan, tapi masih saya buat perencanaan dulu gambarnya, fondasinya harus apa. Tapi ya kalau ini sudah berdiri dulu lah ya, sampai atap sampai pasangan batangnya kita bisa kerja. Kalau sekarang kan nggak bisa saya, karena kita cuma 5 orang. Saya harus nambah lagi anggota. Ini boplang dulu, itu hasil bongkarannya. Kita bisa manfaatkan untuk boplang. Nah, yang dapat les papan yang rata permukaannya untuk kita dapat zeronya. Ini gunung, areal di atas gunung ya. Jadi kalau kita dari sini kita bisa lihat permukaan laut yang ada di seberang sana. Ini cukup tinggi ini dari permukaan laut. Dia anti banjir lah. Cuma ya itu tanahnya rada labil. Ini kan kemarin ada jurang di belakangnya. Dan jurang itu sudah dipenuhin rumah-rumah warga. Jadi semacam ada penurunan di belakang. Jadi ada beberapa rumah ya, ada 1, 2, 4 itu patah, rumahnya patah 3. Jadi mau nggak mau ini dimajukan untuk mengamankan di belakang. Bahkan itu sudah masih ada blok pondasi ya, pasangan batu lah ya zaman dulu tuh. Ada body slope. Jadi kita biarkan, kita tidak bongkar untuk hadang dia, untuk hadang di belakang. Semoga aman, makanya saya pancang untuk bagian belakang, tengah, depannya enggak, karena depan ini tanah keras seperti ini. Di belakang saja yang saya rada khawatir, belakang, tengah, sama samping ya. Jadi biar aman. Nah ini rumah di bawah kurang lebih 1,5 meter lah ya, 1,80 meter ya, setinggi saya lah di bawah itu. Nah rumah ini sejajar sama rumah ini, rumah yang itu di bawah. Ini kita bikin boplang,
boplang lengkap lah ya dengan sikuannya sekalian, karena ini nanti totalnya semuanya kurang lebih sekitar 12 tiang, 12 kolom, 12 foot plat. Slop 8 meter kita bikin 3 jejer. Saya menggunakan besi 12 karena untuk tarikan dari depan ke belakang. Kalau untuk yang belakang saya juga besi 12 ya, jadi dia akan cukup kaku ya. Nah, depannya kita pakai besi yang biasa. Ini sebenarnya cukup besi 10, cuma karena berdiri di area yang tanahnya labil, saya menggunakan besi yang rada kaku. Jadi kalau ada apa-apa dengan sana tergantung, sini masih bisa nopang. Dan saya menggunakan bata ringan atau hebel ya, biar bobotnya berkurang. Bata merah cukup berat. Kalau bata merah tuh kan cukup berat. Tuh bataku tuh patah tuh. Ini rumah tetangga, belum tahu nih akan dikerjakan kapan, tapi dia sudah berbicara, cuma saya masih belum buat perencanaan nanti patahnya sampai situ. Tuh, cukup parah. Itu sudah jatuh tuh. Nah ini dulu lebar sekian, terus tambah sama pemiliknya. Ini orang minta bantu saja, bisa nggak full profit, jadi saya hanya bantu warga karena rumahnya sudah lama dikosongkan kena amblasnya itu cuma bagian dinding, lantai ini nggak apa-apa, cuma miringnya bersamaan, tapi patahan tidak patah. Nah yang patah itu di bangunan bawah sini, ini kan ada bangunan ini patah 4 jadi hari ini kita boplang. Insyaallah hari ini bopangan bisa clear dan kita sudah siapin titik-titik yang dimana akan kita gali dan kita pancang yang hasil bongkarannya tuh. Nah jadi batanya tuh seperti ini pisahnya tuh, karena dia berdiri di atas kayu ulin, bukan di atas slop besi, slop atau beton bertulang lah ya. Nah yang menggunakan besi cuma bagian-bagian ini aja, 1, 2, 3, sisanya semuanya pakai kayu ulin, kayu Borneo seperti ini, kayu Borneo. Dan ini tidak jabuk, dia kuat ya, biar 30 tahun 50 tahun dia kuat. Kayu ulin nih ya, cuma kayu ulin ini kalau ada tarikan dia nggak mampu, kalau ngantar beban aja oke dia. Bukan bongkaran yang masih sisa, selalu diputahin pelan-pelan. Kita ngejar di boplangan jadi bisa ngerakit besi. Ngerakit besi mungkin kurang lebih sekitar 10 hari. Karena bagel saya banyak pakai, bagel terus balok pinggang atau balok telil, ya kan. Saya kalau pasang bata ringan, saya biasa kalau pasang bata ringan setiap 4 atau 3 bata saya pasti coring balok bantu. Boleh pakai 8 besi 8 dan begelnya besi 6 boleh. C10 bagel 6 juga boleh, bebas. Yang jelas bata ringan itu saya untuk 3 atau 4 jejer saya biasanya menggunakan besi tambahan, karena kebanyakan ditarakan. Kalau bata ringan itu dipasang lebih dari 4 jejer itu retak. Saya pernah pasang, kalau saya kasih balok setiap 4 bata 80 sentian lah ya, 80 sentian, terus saya cor, itu dia bagus karena ada tulangan beda dengan bata merah. Bata merah tuh tinggi 2 meter 30, 2 meter setengah dia masih mampu. Nah biasanya kalau saya bangun rumah tinggi 4 meter atau 5 meter, saya selalu pakai balut tengah, ring balut tengah untuk nahan bata. Jadi bata itu tidak full 4 meter, jadi saya pasti 2 meter atau 2 meter di atasnya kusen lah ya, terus saya pasang full, tiang ketemu tiang saya pasang balok pinggang atau balok telil. Seperti juga di sini gitu. Oke kawan, hari ini kita boplang. Insyaallah boplang 1 hari ini selesai, dan biasa kita bisa galian untuk footpath dan jalur slop ya. Oke saya kira gitu dulu. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Ikutin terus kegiatan saya di proyek. Buat teman-teman di proyek, teman-teman para tukang, teman-teman civil engineer, arsitek, dan teman-teman saya TKI yang di luar negeri sana, teman-teman TKI yang kerja di proyek di Malaysia,
atau di negara-negara lain. Tetap sehat, semangat, salam. Wow.